Halo, materi kita kali ini akan mulai membahas mengenai praktek laboratorium. Kita mulai dari diagram analisis kimia pakan. Pada diagram ini kita bisa melihat bahwa pakan nanti akan dipecah menjadi bahan kering dan air. Bahan kering adalah bahan yang bebas air. Air terpisah dari bahan kering. Ya. Kemudian bahan kering terdiri dari bahan anorganik atau abu atau mineral dan terdiri dari bahan organik. Bahan organik terdiri dari karbohidrat, protein, asam organik, lipida, asam nukleat, dan vitamin. Kita ulang lagi. Pakan secara utuh terdiri dari bahan kering dan air. Bahan kering terdiri dari bahan anorganik atau abu dan bahan organik. Bahan organik terdiri dari karbohidrat, protein, asam organik, lipida, asam nukleat, dan vitamin. Yang kedua adalah sistem analisis kimia. Tujuannya untuk mengetahui macam fraksi atau senyawa yang merupakan penyusun pakan, yaitu sistem analisis proksimat, sistem analisis serat deterjen, kita mulai dari sistem analisis proksimat. Heidelberg dan Stockmann yang bekerja di Wendy Experience Station Jerman tahun 1856 hingga 1863 telah mengembangkan sistem analisis kimia yang sering disebut sistem analisis Wendy. Sistem analisis Wendy sekarang lebih dikenal dengan sebutan sistem analisis proksimat dalam kurung atau disebut demikian karena nilai yang diperoleh hanya mendekati nilai komposisi yang sebenarnya. Jadi approximately atau proksimat. Sekarang bagaimana skema analisis proksimat tersebut? Cuplian bahan kering udara, di oven 105 hingga 110 derajat Celcius. Nanti akan terpisah air atau cairannya dan bahan keringnya. Bahan kering akan melalui proses selanjutnya, dibakar dengan tanur, dianalisis ekstrak ether, dianalisis protein dengan metode Gezelda, dan rebus asam. Bakar tanur untuk analisis abu, ekstrak ether atau lemak kasar, Gezelda nanti akan berlanjut dengan destruksi, rebus asam nanti akan memisahkan antara filtrat dengan ampas. Destruksi berlanjut ke destilasi, kemudian ditampung, literasi, dan nanti akan ketemu kandungan nitrogen atau sering disebut protein kasar. Rebus asam tadi menghasilkan ampas, akan mengalami rebus basa, nanti akan menghasilkan filtrat dan ampas. Ampasnya nanti akan dibakar dengan tanur dengan suhu 500 hingga 600 derajat Celcius. Akan menghasilkan abu dan akan menghasilkan serat kasar. Kita mulai dari sistem analisis serat deterjen.
Bahan pakan asal tanaman yang berupa hijauan dapat dibagi menjadi dua kelompok fraksi. Fraksi pertama, fraksi isi sel atau NDS, neutral deterjen soluble. Terdiri dari gula, pati, karbohidrat yang larut, pektin, nitrogen non-protein, protein, lipida, dan zat lain yang larut dalam air termasuk vitamin dan mineral. Yang kedua adalah fraksi dinding sel atau NDF, neutral deterjen insoluble fiber, yang sukar dicerna. Terdiri dari selulosa, hemiselulosa, lignin, silika, dan N dinding sel. Kita akan bahas skema analisis serat deterjen atau analisis serat Van Suss. Cuplian pakan dicerna dengan deterjen netral akan menghasilkan larut deterjen netral atau NDS atau isi sel, dan tak larut deterjen netral atau NDIF atau dinding sel. Dinding sel nanti dicerna deterjen asam menghasilkan fraksi tak larut deterjen asam atau ADIF terdiri dari selulosa, lignin, dan silika, dan fraksi larut deterjen asam atau ADS yang terdiri dari semiselulosa dan N dinding sel. ADIF akan mengalami cerna H2SO4 dan cerna KMNO4. H2SO4 akan menghasilkan selulosa dan ampas. KMNO4 akan menghasilkan lignin dan ampas. Ampas pada H2SO4 nanti akan dibakar tanur. Ampas pada KMNO4 juga dibakar tanur. Hasil cerna H2SO4 tadi yang ampasnya dibakar tanur akan menghasilkan lignin dalam bentuk gas dan silika dalam bentuk abu. KMNO4 yang ampasnya dibakar tanur akan menghasilkan selulosa dalam bentuk gas dan silika dalam bentuk abu.